Halo, perkenalkan nama saya Dominikus Aurel Putra Mau, biasa dipanggil Aril, dengan NIM 22125037. Berasal dari program studi arsitektur Fakultas Teknik. Analisis faktor yang mengancam integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai unsur bangsa menjadi kesatuan yang utuh, serasi, dan selaras. Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat mengancam atau dikelompokkan agar lebih jelas. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal dibagi menjadi 3, yaitu keberagaman yang berpotensi menjadi perselisihan, dan yang kedua masalah sosial dan ekonomi, dan yang ketiga faktor politik dan pemerintahan. Baik, yang pertama, keberagaman yang berpotensi menjadi sumber perselisihan, yaitu suku, budaya, dan bahasa. Jadi Indonesia memiliki 1.300 suku dan 700 bahasa daerah. Jika dikelola dengan baik, perbedaan ini dapat memicu keunggulan untuk kelompok atas lainnya. Dan yang kedua ada agama dan keyakinan. Jadi perbedaan di Indonesia ini menjadi pemicu konflik jika disalahartikan, atau ada pihak lain yang memanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Dan yang ketiga ada wilayah dan perkembangan ekonomi. Jadi ketimpangan antara pembangunan antara daerah maju dan tertinggal, antara pusat dan daerah bisa menimbulkan rasa tidak adil, kecemburuan sosial, hingga keinginan untuk memisahkan diri. Jadi yang kedua ada masalah sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial, yang pertama perbedaan pendapat, akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja antara kelompok masyarakat memicu ketidakpuasan yang berujung pada kerusuhan. Yang kedua, pengangguran dan kemiskinan. Jadi kondisi ini membuat masyarakat rentan dipengaruhi isu negatif dan mudah terlibat dalam konflik. Termasuk yang ketiga, faktor politik dan pemerintahan. Yang pertama, faktor politik, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Menurut kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga negara merusak persatuan kepercayaan masyarakat pada pemerintah dan lembaga negara. Yang kedua, ekstremisme dan radikalisme. Gerakan yang menginginkan perubahan sistem negara dapat merusak kesepakatan bersama dalam Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, isu kedaulatan daerah. Jika otonomi daerah tidak dijalankan secara seimbang, bisa memicu sentimen kedaerahan yang berlebihan. Yang kedua ada eksternal. Pertama, pengaruh ideologi asing, maksudnya paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti liberalisme, komunisme, atau ideologi yang memecah belah bangsa. Yang kedua, intervensi negara lain, campur tangan pihak asing melalui politik, ekonomi, atau informasi yang memecahkan persatuan demi kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga, penyebaran informasi negatif. Melalui media sosial dan teknologi, isu hoaks, ujaran, kebencian, dan provokasi lintas negara dapat cepat menyebar dan memicu konflik dalam negeri. Jadi kesimpulannya, ancaman ini tidak selalu menjadi masalah jika dikelola dengan baik. Kunci menjaga integrasi nasional adalah memperkuat persatuan, menegakkan keadilan, dan kesetaraan. Jadi kesimpulannya, ancaman ini tidak selalu menjadi masalah jika dikelola dengan bijak. Kuncinya menjaga integrasi nasional adalah memperkuat persatuan, menegakkan keadilan dan kesetaraan, meningkatkan kesejahteraan, memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baik, terima kasih, yang itu saya dan saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon maaf.